Love LK semuanya, jumpa lagi dengan aku dalam sesi pembahasan mengenai sejarah sastra Indonesia. Di video kali ini aku akan mengkhususkan episode kali ini untuk membahas mengenai sastra Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Nah, pada saat Jepang menjajah Indonesia ini, sebenarnya sastra Indonesia itu keadaannya seperti apa sih? Bagaimana situasi cerpennya, kemudian juga situasi sajak-sajaknya, apa yang dominan, sandiwara kah, atau roman kah, atau hal-hal yang lainnya. Makanya yuk simak video ini sampai akhir, jangan skip-skip ya. Oke, sepakat? Love LK, selama yang kita tahu, Jepang ini sudah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Dengan kata lain, pernah menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, penjajahan Jepang selama 3,5 tahun ini tuh menjadi pengalaman dan juga saat yang sangat penting sekali dalam sejarah dan juga dalam sejarah bangsa dan juga sastra Indonesia begitu. Bahasa Indonesia yang sebelumnya pada saat zaman Belanda itu dilarang penggunaannya, nah oleh Jepang itu malah sebaliknya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan di Indonesia di dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, oleh karena itu keintensifan penggunaan bahasa Indonesia di seluruh bidang kehidupan ini tuh membuat sastra Indonesia juga semakin mengalami keintensifikasian pula begitu. Nah, para pengarang dan segenap seniman lainnya dikumpulkan oleh Jepang di sebuah tempat atau sebuah wadah yang disebut dengan Kantor Pusat Kebudayaan, yang kemudian dinamakan dengan Keimin Bunkanshidoso. Ya, kurang lebih begitu. Aduh, maaf nih ya, aku kurang tahu cara pengucapan yang sebenarnya itu seperti apa. Love LK, tentu saja ya, pemusatan seniman ini tidak terlepas dari situasi perang dan juga maksud Jepang sendiri yang hendak menguasai seluruh Asia dengan semboyan yang terkenal dengan 3A begitu ya. Seniman-seniman tersebut itu dikerahkan untuk membuat lagu-lagu, kemudian lukisan-lukisan, slogan-slogan, sajak-sajak, sandiwara, bahkan sampai pada film gitu. Nah, hal-hal itu disebut sebagai karya-karya pesanan untuk membangkitkan semangat dan juga kepercayaan, membangun kepercayaan kepada Jepang begitu. Intinya membentuk identitas dan kepribadian Jepang yang oke, yang mantap begitu ya, melalui media karya sastra dan seni begitu. Pembudakan kesenian dan juga kesusastraan untuk tujuan propaganda perang ini akhirnya membuat para seniman itu keberatan. Memang pada awalnya mereka itu sangat antusiasme sekali, mereka sangat tergugah sekali dengan janji-janji yang diberikan dan ditawarkan oleh pihak Jepang begitu. Tapi lambat laun mereka matanya begitu mulai terbuka, mulai tercerahkan. Beberapa seniman lain seperti seniman dan sastrawan lain seperti Chairil Anwar, Amal Hamzah dan beberapa kawannya yang lain yang sejak semula juga menaruh curiga kepada Jepang, itu tuh mereka mengejek para seniman yang bernaung dan berkumpul di Kantor Pusat Kebudayaan. Misalnya nih, Amal Hamzah menulis sebuah sandiwara yang berjudul Tuan Amin, yang merupakan sindiran yang keras begitu ya, kepada Armin Pane yang memang pada saat itu sangat pro sekali, sangat menyokong Jepang dengan menulis sandiwara-sandiwara pesanan sesuai permintaan Jepang. Oh iya, Love LK, perlu diketahui juga bahwa pada masa Jepang ini tuh kita bisa melihat gitu, semakin berkembangnya sastra Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang terjun ke dunia sastra. Mereka menulis sajak, cerpen, demikian juga sandiwara. Sementara itu roman itu kurang ditulis barangkali ya karena keadaan sosial dan juga keadaan perang pada waktu itu yang menuntut supaya segala sesuatu dapat bekerja dengan cepat dan juga singkat. Pada saat itu juga Balai Pustaka ini hanya bisa menerbitkan 2 roman saja, dan itu pun juga roman yang propaganda begitu, yang tidak bernilai sastra. Kedua roman yang dimaksud, yang pertama berjudul Cinta Tanah Air yang ditulis oleh Nur Sultan Iskandar, dan yang kedua adalah Palawija yang ditulis oleh Karim Halim. Oh iya, Love LK, beberapa penyair terpenting pada masa penjajahan Belanda ini diantaranya ada Umar Ismail, ada Amal Hamzah, ada Rosihan Anwar, kemudian ada 3 ya yang terpenting itu sebenarnya nih di dunia sastra sendiri. Umar Ismail ini tuh lebih dikenal sebagai penulis drama, namun ia mulai masuk ke dunia kesastraan itu dengan sajak dan juga beberapa cerpen. Salah satu cerpennya yang berjudul
Pancaran Cinta gitu, sekitar terbit atau ditulis sekitar tahun 1946. Dan sajak-sajak Umar ini tuh terhimpun di dalam sebuah buku begitu yang berjudul Puntung Berasap yang terbit atau ditulis sekitaran tahun 1949. Love LK perlu diketahui bahwa dalam sajak awalnya Umar Ismail ini tuh sangat pro sekali pada Jepang begitu. Umar Ismail itu menaruh kepercayaan kepada Jepang, tetapi kemudian menemukan kekecewaan. Akhirnya setelah itu ia menulis sajak-sajak yang menunjukkan penyerahan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyair selanjutnya adalah Amal Hamzah. Amal Hamzah ini merupakan adik dari Amir Hamzah. Oleh karena itu sedikit banyaknya juga pada awal kemunculannya tulisan-tulisan Amal Hamzah ini tuh banyak dipengaruhi oleh gaya yang digunakan oleh Amir Hamzah. Nah, sajak-sajak Amal Hamzah ini tuh sangat naturalistik. Sajak-sajak atau karangannya ini tuh kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Pembebasan Pertama. Penyair terakhir yang cukup terkenal adalah Rosihan Anwar. Nah, ia tuh banyak sekali menulis sajak yang melukiskan semangat pemuda. Nah, selain sajak, tadi juga aku sudah menyinggung cerpen itu mengalami pertumbuhan yang pesat juga begitu. Tumbuh subur pada zaman Jepang ini begitu. Beberapa pengarang baru itu mulai bermunculan begitu. Sayembara menulis cerpen diadakan di mana-mana begitu. Banyak cerpen yang mendapatkan tempat di majalah. Penulis cerpen ini beberapa di antaranya pada era ini ada Habib Yasin, ada Umar Ismail, ada Rosihan Anwar juga, Bakri Siregar. Nah, cerpen Bakri yang pertama ini berjudul Di Tepi Kawah mendapatkan hadiah pertama sayembara menulis cerpen begitu. Lukisan alami itu sangat kentara sekali dideskripsikan dengan begitu indah dan juga begitu teliti. Cerpen-cerpen Bakri ini kemudian dibukukan dengan judul Jejak Langkah. Cerpen-cerpennya ini banyak sekali melukiskan tentang kesepian dan pelarian dari dunia ramai disertai dengan humor yang berat begitu dan tidak menarik. Nah, penulisan drama juga pada masa penjajahan Jepang itu sangat subur sekali begitu. Memang tidak semuanya bersifat sastra begitu. Beberapa nama pengarang yang cukup besar atau berkaitan dengan penulisan naskah drama ini atau naskah sandiwara ini diantaranya ada Arwin Pane, kemudian ada Umar Ismail, ada Abu Hanifah, ada Idrus dan masih banyak lagi. Sandiwara-sandiwara yang ditulis oleh Arwin Pane ini kemudian dibukukan dalam buku yang berjudul Jinak-Jinak Merpati. Nah, selanjutnya ada Umar. Umar ini juga menulis banyak sekali naskah drama atau naskah sandiwara pada saat zaman Jepang. Beberapa di antaranya ada yang berjudul Api, kemudian Liburan Seniman, ada juga yang berjudul Citra. Nah, ketiga naskah drama tersebut atau ketiga sandiwara tersebut kemudian diterbitkan dalam satu buku yang berjudul Sedih dan Gembira. Nah, Lopelka itu dia merupakan sedikit ulasan mengenai situasi sastra Indonesia pada saat penjajahan Jepang. Bagaimana nih, sudah mulai tercerahkan? Masih belum tercerahkan atau sama sekali belum tercerahkan? Nah, untuk itu jika belum tercerahkan sama sekali, yuk kita sama-sama berdiskusi di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, bagikan seluas-luasnya, subscribe YouTube channel LK agar LK lebih bersemangat lagi untuk memproduksi video bagi Love LK semuanya. Aktifkan juga notifikasinya agar Love LK semuanya tahu ketika LK mengunggah video baru. Oke, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video berikutnya.